Baik, selamat sore. Kita ketemu lagi ya di pertemuan ke-6. Mudah-mudahan sehat semua ya. Nggak ada yang sakit kan ya? Sementara sehat, Pak. Ya, tetap semangat. Kita belum tahu ya, walaupun untuk sekolah SMA, SMP, SD sudah mulai tatap muka ya. Tapi kita belum memutuskan, dari pusat belum memutuskan untuk pertemuan tatap muka ya. Kita tunggu saja. Jadi karena memang butuh pengaturan ya. Kalaupun masuk kan sepertinya tidak bisa masuk semua gitu ya. Jadi pasti akan ada pembagian kelas gitu ya. Misalnya 2 tahap. Nah mungkin masih dipikirkan mekanismenya karena satu kelas itu 30 orang. Kalaupun dibagi 2 kan 15 gitu ya. Jadi cukup akan memperpanjang harinya ya. Kita tunggu saja apakah nanti akan tetap muka atau tidak. Nah, untuk sampai saat ini masih diputuskan untuk pertemuan dengan online. Hari ini kita akan masuk ke materi anggaran tenaga kerja langsung. Sebelumnya sudah kita bahas anggaran bahan baku, produksi, penjualan, kemudian anggaran komprehensif. Nah, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak terkait anggaran bahan baku? Mungkin dari materi sebelumnya ada yang masih ragu, boleh ditanyakan. Atau nanti pada saat diskusi boleh juga ya. Jadi kita terbuka untuk diskusi. Saya juga ingin menyampaikan, jadi ada beberapa concern dari dosen yang lain ya. Saya harapkan sih sepertinya bukan kelas kita ya. Ketika kuliah, aturannya kan kita pakai seragam ya, seragam kuliah, kemudian berpakaian rapi, kemudian rambut juga rapi ya. Jadi benar-benar kuliah gitu ya. Terlepas dari kami dari dosen tidak bisa mengontrol, ada yang ngobrol, ada yang lain gitu, ada yang bermain ya silakan, tapi jangan sampai mengganggu yang lain ya. Kemudian karena akan kelihatan kok dari sini ya apa yang dilakukan itu kelihatan gitu ya. Jadi concern yang satu lagi adalah ada beberapa mahasiswa tuh ngecat rambutnya ya. Ada yang menyemir rambutnya jadi kelihatan kan, rambutnya kuning gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak salah sih, karena ya haknya dia gitu ya. Tapi ada dosen yang merasa apa ini wajar gitu ya, apa ini etis gitu ya. Jadi silakan ya. Jadi karena kita masih kuliah mahasiswa ya, kalau mau disemir ya jangan terlalu kelihatan lah ya. Saya nggak menyarankan bukan ya, tapi karena itu hak ya. Jadi bukan ya serah saya gitu ya. Jadi tapi ada dosen yang kurang berkenan ya. Jadi tolong diperhatikan ketika kuliah ya, benar-benar anggap aja ini kuliah di kampus ya. Ketika di kampus ya kita nggak bermain-main gitu ya, dari pakaian, penampilan dan yang lain gitu ya. Jadi tolong kalau saya sih hanya bisa mengingatkan ya. Jadi karena ini kalau disiplin dan lain-lain itu attitude akan akan dibawa ketika bekerja dan selanjutnya gitu ya. Ketika kita sudah berani bermain untuk tidak disiplin dan lain-lain akan terbawa ketika bekerja ya. Itu diperhatikan kembali. Saya hanya mengingatkan ya. Jadi mungkin tidak hanya saya ya, mungkin dosen lain juga sudah mengingatkan. Jadi tolong diperhatikan. Itu yang ingin saya tambahkan ya sebelum saya memulai materi. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau konfirmasi terkait ini nggak? Disiplin atau lain-lain? Sebelum saya lanjut ke materi. Ada? Menurut saya tidak ada, Pak. Terus, gimana Elsa? Dari saya tidak ada, Pak. Oh ya, kita lanjut ya.
Nanti kalau ada sesuatu sampaikan aja ke saya ya. Saya terbuka kok untuk masukan ya, perbaikan ya. Ada yang kurang nyaman atau seperti apa ya sampaikan aja ke saya. Jadi kita tujuan kita kan sama, ingin belajar, saya ingin memberikan materi, menyampaikan ilmu, teman-teman menangkapnya dengan baik ya. Bermanfaat atau tidak ya tentunya belum tentu sekarang gitu ya. Mungkin nanti gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Pokoknya saya terbuka ya, kalau ada yang mau sharing tidak hanya materi ini silakan ya. Kalau mungkin ada masalah apa gitu ya, terkait organisasi di kampus, ada apa, karirnya seperti apa silakan. Jadi mungkin bisa saya bantu. Nah, baik, kita mulai materi hari ini. Kita masuk ke anggaran tenaga kerja langsung ya, biaya tenaga kerja langsung. Nah, anggaran biaya atau tenaga kerja langsung ini tentunya eh, pasti akan kembali ke anggaran-anggaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang menjadi dasar adalah pertama anggaran penjualan ya. Nah, ketika kita sudah menentukan target penjualan, itu akan diturunkan menjadi anggaran produksi. Nah, anggaran produksi tentunya untuk perusahaan yang sudah berjalan, dia sudah bisa menentukan persediaan akhirnya untuk menjadi persediaan awal. Sehingga berapa yang diproduksi itu belum tentu sama sesuai dengan target penjualan, karena sudah ada persediaan akhir dan persediaan awalnya. Nah, kemudian setelah menentukan jumlah yang diproduksi, itu selanjutnya akan menentukan anggaran bahan baku. Berapa yang diproduksi, berapa membutuhkan bahan bakunya. Nah, bahan baku sama ya, ada juga yang memiliki persediaan awal dan akhirnya gitu ya. Ketika sudah menentukan anggaran persediaannya, tentunya bahan baku yang dibutuhkan akan berbeda. Karena ini akan terkait dengan pembelian bahan baku. Nah, setelah bahan baku, di dalam produksi itu tentunya ada tenaga kerja yang menjalankan proses produksi. Nah, itu kan perlu dibayar upahnya atau gajinya. Nah, hari ini kita akan menentukan bagaimana kita menentukan anggaran tenaga kerja. Nah, di dalam tugas usahanya kita sudah mencoba untuk menghitung dengan asumsi misalnya menggunakan asumsi upah minimum provinsi atau kabupaten atau menggunakan perkiraan misalnya satu produk kita menggunakan biaya misalnya 5.000 atau 1.000 gitu ya. Jadi itu bisa kita gunakan. Yang penting ada acuannya. Nah, kita masuk ke anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, tentunya dengan judul tenaga kerja langsung berarti mereka memang yang berperan langsung dalam proses produksi. Nah, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan ya, bagaimana skillnya, keahliannya di dalam departemen A atau B. Nah, itulah yang kita akan tentukan sesuai dengan jumlah proses produksinya, barang yang akan diproduksi. Nah, anggaran ini memiliki karakteristik ya. Pertama, besar kecilnya biaya berhubungan langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Sama ya, dengan bahan baku juga seperti itu. Jadi, acuan pertamanya adalah kegiatan tingkat produksinya berapa. Nah, semakin tinggi tingkat produksinya, jumlah produksi tentunya semakin banyak tenaga kerja yang akan digunakan. Ya, dalam artian gini ya, tenaga kerjanya sama ya, tetapi jam kerjanya akan bertambah. Nah, ketika jam kerja bertambah berarti upahnya akan semakin meningkat. Nah, ini akan berlanjut dengan biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel. Jadi, ketika tadi upah per jamnya misalnya 11.000 gitu ya. Nah, ketika proses produksinya berjalan lebih lama, berarti pengalinya lebih tinggi gitu ya. Jadi kebutuhan jamnya akan bertambah, sehingga dikatakan sebagai biaya variabel. Kemudian kegiatan tenaga kerja ini dapat langsung dihubungkan dengan produk akhir untuk penentuan harga pokok. Ya. Nah, ketika kita akan menentukan harga pokok produksi, kita wajib mengetahui pertama biaya bahan baku, kerja langsung dan overhead. Nah, tentunya akan sesuai ya tadi saya sampaikan ketika penggunaan tenaga kerjanya lama,
atau banyak, tentunya akan menambah biaya ongkos produksinya. Jadi HPP-nya kan semakin tinggi. Nah, secara definisi, anggaran tenaga kerja langsung itu merupakan rencana secara terperinci upah ya, yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja. Nah, upah ini tentunya dikaitkan dengan jumlah yang akan diproduksi ya, satuan barang yang diproduksi, kemudian ada tarifnya berapa, kemudian waktu atau kapan digunakan, dikerjakan ya, kapan dikerjakan, sehingga di dalam rincian anggaran itu sangat jelas. Misalnya departemen produksi itu untuk tenaga kerjanya butuh misalnya 1 miliar gitu ya. 1 miliar itu dibagi jadi berapa kali produksi, kapan digunakan. Nah, ini akan terkait dengan ketika sudah mengetahui kapan digunakan, artinya di bagian keuangan saat itu harus disiapkan dananya. Nah, tentunya kalau gaji berarti setiap akhir bulan ya. Ada juga perusahaan yang membayar di tanggal 25. Ada juga yang memang di awal bulan tanggal 1. Atau juga ada juga misalnya minimal paling lambat tanggal 7 gitu ya. Karena ketika awal bulan itu ada rekonsiliasi dari biaya-biaya sehingga tidak bisa langsung dibayarkan pada tanggal 1 gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja langsung. Nah, tadi yang pertama ya, dengan kita bahas dengan terkait dengan produksi, nah, berapa kebutuhan tenaga kerjanya ya. Nah, ketika kita membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, berarti jumlah atau biaya yang dibutuhkan juga akan semakin tinggi. Kemudian terkait dengan rekrutmen tenaga kerja. Nah, kenapa kita bisa membahas rekrutmen di sini? Dalam artian gini, untuk merekrut satu karyawan itu kan tidak gratis ya, tidak gratis. Kemudian pertama dia mau membuat promosi iklan dulu itu bayar gitu ya. Kemudian apakah karyawannya setelah melamar kita seleksi kan, ada wawancara, ada kesehatan, ada psikotes dan lain-lain, ada tesnya. Nah, itu butuh biaya juga, sehingga rencana itu harus dibuat gitu ya. Nah, ada juga ketika produksinya over capacity ya, artinya kita ada permintaan penjualan atau permintaan produksi yang tinggi melebihi dari yang biasanya. Nah, itu kan dibutuhkan tenaga kerja baru ya. Nah, apakah menggunakan tenaga kerja lama kita menggunakan lembut, atau menggunakan tenaga kerja baru yang dibayar upah harian misalnya. Kemudian latihan tenaga kerja. Nah, ketika karyawan kita ini memang dianggap kurang mampu ya, kurang ahli, itu pelatihan. Nah, ada juga misalnya ketika perusahaan akan meng-create produk baru gitu ya, ada varian baru, tentunya apakah karyawan yang sudah ada itu bisa memproduksi, sehingga kalau misalnya belum, butuh pelatihan. Kemudian evaluasi atau spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja. Jadi masing-masing pekerjaan itu kan ada spesifikasinya ya. Jadi masing-masing unit tenaga kerja dia memiliki keahlian tertentu ya, spesifiknya apa. Nah, itu akan mempengaruhi juga anggarannya ya. Gaji dan upah sudah pasti ya. Jadi gajinya, kalau gaji berarti kan setiap bulan, kalau upah bisa mingguan atau harian. Jadi itu memang akan ditentukan sejak awal, sehingga akan bisa menghitung kebutuhan dari penggunaan tenaga kerja dikalikan dengan upah atau gaji untuk menjadi anggaran. Kemudian juga pengawasan tenaga kerja. Nah, di dalam penyusunan anggaran tenaga kerja ya, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, hampir sama dengan tadi ya. Pertama, anggaran unit yang harus diproduksi ya. Jadi di dalam produksi itu targetnya berapa, jenis barangnya apa, kualitas seperti apa, jumlahnya berapa. Nah, ini kan pasti terkait ya, ketika kita bilang atau menyampaikan dengan jumlah, tapi kan semakin tinggi jumlahnya, semakin banyak upahnya ya yang dikeluarkan. Kemudian semakin bagus kualitasnya, berarti semakin tinggi juga kualitas dari keahlian kerjanya. Ini terkait dengan upahnya juga semakin tinggi.
Nah, kuantitasnya semakin banyak, berarti semakin tinggi upah yang dibayarkan. Kemudian standar waktunya. Nah, standar waktu, berapa standar waktu yang digunakan untuk mengerjakan suatu produksi, proses produksi. Ketika standar waktu sudah ditentukan, berarti seperti itulah penentuan dari biayanya ya. Nah, ketika kita belum memiliki standar waktu, itu akan misalnya bisa lama, bisa pendek gitu ya. Jadi kalau misal standarnya mengerjakan waktu 1 jam, berarti upahnya 1 jam gitu ya. Nah, ketika nanti dikerjakan jadi 2 jam, berarti kita boros. Berarti kita akan ada biaya tambahan di sana gitu ya. Kemudian sisi pengupahan. Nah, apakah dibayar atas waktunya per jam, per harian, atau gaji bulanan ya. Atau berdasarkan output hasilnya. Misalnya dia bisa menghasilkan 100 unit ya kalikan sekian gitu ya. Atau dengan insentif ya. Jadi ini kebijakan perusahaan dikaitkan dengan jenis produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, manfaatnya apa menyusun anggaran tenaga kerja? Tentunya ketika kita sudah menyusun anggaran tenaga kerja, itu udah menjadi semacam guide ya, buku bahwa seperti inilah anggarannya. Nah, dengan kita menentukan anggaran itu, kita menjadi bisa menentukan penggunaan tenaga kerja jadi lebih efisien. Nah, anggaran itu kan menentukan ya. Jadi untuk proses produksi barang sejumlah unit tertentu dibutuhkan tenaga kerja berapa. Nah, jadi kita bisa katakan menjadi lebih efisien. Kemudian pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Ya, bersama dengan tadi ya, ketika kita sudah bisa membuat anggaran, sudah ditentukan di situ. Ya, produksi jumlah 100 misalnya, dibutuhkan tenaga kerja 5 misalnya ya, atau 10 orang. Jadi kita tidak akan menggunakan 15 tenaga kerja ya, karena sudah ditentukan di situ. Ini lebih efisien. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan penggunaan tenaga kerja, upahnya, nah kita bisa menentukan harga pokoknya ya, harga pokok produksi barang yang dihitung dengan tepat. Jadi kalau menentukan upah atau tenaga kerjanya tidak pas, tidak jelas, kita akan kesulitan menentukan harga pokok barang. Kemudian menjadi alat pengawasan biaya tenaga kerja. Jadi ketika setiap tahun kita membuat anggaran, tahun berikutnya bisa kita menjadi data histori sebelumnya bisa kita jadikan alat pengawasan untuk berikutnya. Nah, kita akan melihat coba simulasi atau ilustrasi dari biaya tenaga kerja ya. Nah, dalam contoh ini, ilustrasi ini kita tidak menghitung seperti kita menghitung anggaran sebelumnya ya. Misalnya di anggaran komprehensif ini contoh ini melihat bahwa di dalam satu perusahaan itu ya ada beberapa golongan pekerjaan ya. Kemudian golongan tenaga kerja. Nah, masing-masing golongan itu dia diberikan upah yang berbeda. Upahnya misalnya per jam ya. Dari golongan contoh ini misalnya PT Yoga dan Pasar ini dia memiliki 3 golongan tenaga kerja ya, tiga golongan tenaga kerja. Masing-masing golongan itu ada ABC ya, ada 3 golongan ya, ada tiga tingkat. Nah, semakin tinggi tingkatnya golongannya, semakin tinggi pun upahnya. Artinya skillnya semakin semakin tinggi. Nah, masing-masing golongan itu tentunya jumlahnya berbeda sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan di bagian produksi berapa, di bagian pengemasannya berapa, ya, keahliannya apa. Jadi upahnya secara total dia akan jumlah tenaga kerja dikalikan jam kerjanya dikalikan upah, itu menentukan anggarannya. Nah, di sini ini terkait dengan kebijakan perusahaan ya. Jadi ketika bulan Juli, kemudian bulan Agustus dia tuh melakukan suatu kebijakan. Jadi ada kenaikan ya, kenaikan golongan 20% dari golongan sebelumnya. Ya. Nah, hanya 20%, berarti sisanya kan bertahan di golongan yang sama. Nah, khusus pegawai yang tidak naik golongan, dia mendapatkan kenaikan upah ya.
kenaikan gaji 10%. Kemudian di bulan Agustus itu ada peningkatan jam kerja menjadi 200 jam. Nah, kita diminta atau menghitung standar upah ya, kenaikan tingkat upah standar per jamnya ya. Ketika ada kebijakan perusahaan untuk menaikkan golongan, kemudian kenaikan gaji, nah kita standar upahnya bergeser. Nah, dalam contoh ini, pertama kita melihat atau menghitung upah standarnya. Nah, upah standarnya dihitung dengan cara, nah upah per masing golongan ya, dikalikan dengan jumlah tenaga kerjanya, dikalikan jam kerja, kebutuhan jamnya berapa ya, itu dikalikan ketemu di total gitu. Misalnya golongan tenaga kerja A, golongan 1A itu totalnya 13.105.000 ya. Nah, dari total ini golongan 1A, 1B, 1C dengan upah yang berbeda ya, semakin tinggi semakin mahal ya upahnya, itu dikalikan. Nah, total ketemu dia 116 juta ya. Nah, untuk mendapatkan standarnya itu dari total upah itu dibagi dengan jumlah tenaga kerja dikalikan jam kerjanya. Jadi ketemu 2.781. Ini standar upah per jam untuk bulan Juli ya. Jadi standar upahnya per jam. Ketika ada kebijakan menaikkan golongan 20%, kemudian upah yang tidak naik itu 10% gajinya, itu akan berubah standarnya ya. Jadi golongan A-nya naik 20%, sisanya 40 gitu ya. Nah, jadi B-nya sama. Jadi B-nya A-nya pertama, berarti B-nya ada yang tetap di B, ada yang naik ke C gitu ya. Sehingga dia 2. Yang A-nya ada yang jadi B, yang B jadi C, gitu selanjutnya. Nah, dari hitungan ini ya, jumlahnya kan sama ya, 240 sama. Tetapi yang berbeda adalah upah yang didapat berbeda. Ya, ada yang karena ada yang naik 20%, ada gaji yang naik, jadi dikalikan dengan upahnya, dikalikan jam kerjanya. Misalnya golongan 1A ini 12 juta ya. Yang tadinya berapa? 13 juta ya. Tapi di golongan B-nya dia meningkat karena double gitu ya. B-nya 18 juta, yang ini B-nya 15 juta, jadi naik 3 juta ya. Nah, dari total ini, total upah ini, ketika dibagi dengan jumlah jam kerja dikalikan jumlah tenaga kerja, itu menjadi 2.800 ya. Jadi naik sekitar 100 rupiah ya per jam, per orang ya. Nah, ketika naik 100 memang kelihatan kecil gitu ya, 100 rupiah. Tapi kan jumlah karyawannya tinggi ya. Jumlah karyawannya berapa nih? Kalau dari total upah 138 dengan 116 itu berapa tuh? 38, 22 juta ya. Jadi walaupun naiknya 100 ya, 100 rupiah, tapi standarnya naik 100, tapi pengeluarannya berapa? Biasanya 16 juta, gitu. Cukup tinggi juga, gitu. Bagi perusahaan kan tinggi gitu ya. Nah, itu ilustrasi dari standar upah. Nah, untuk contoh yang berikutnya, contoh 1, 2, 3 ini, itu hampir sama dengan perhitungan yang pernah kita bahas di anggaran apa komprehensif ya. Jadi jenis produknya berapa ya, yang diproduksinya berapa, tentunya ada perhitungan kerugian. Jadi target penjualan ya dikurangkan dengan ditambah persediaan akhir dikurangkan dengan persediaan awal, itu ketemu produksi. Nah, ketika ketemu produksi, dia akan di masing-masing unit dibutuhkan berapa ya, dikalikan dengan per masing departemen dikalikan dengan upahnya. Nah, ini sudah pernah kita di anggaran komprehensif. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini ya. Bahkan kita lanjutkan dengan diskusi. Boleh ya diskusi terkait dengan tugas yang dikerjakan atau terkait dengan materi ini, atau juga terkait dengan misalnya pengalaman saya terkait dengan upah atau gaji ya, boleh saja ya. Karena teman-teman sini kan
setelah lulus minimal bekerja ya. Jadi minimal bekerja, ya mungkin ada yang menjadi pengusaha ya. Nah kalau jadi pengusaha kan berarti mau memberikan gaji kan. Nah mau memilih yang mana, mau menjadi pengusaha memberikan gaji atau dibayar ya. Itu pilihannya ya. Atau kedua-duanya ya, bekerja juga berusaha juga gitu ya. Jadi bisa mendapat yang lebih tinggi. Karena sekarang sudah sangat berkembang ya. Kalau zaman dulu kan orang cenderungnya pokoknya kuliah kerja gitu ya. Jadi cari kerja yang bagus gitu ya. Nah sekarang tidak seperti itu. Ada yang kuliah untuk jadi pengusaha ya, bebas saja. Ya. Baik, saya buka untuk diskusi, silakan. Ada yang mau sharing, silakan ya, silakan. Waktu saya bisa diskusi. Boleh langsung, boleh via chatting, silakan. Silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan, apa tuh? Terima kasih. Sebelumnya saya bertanya berhubungan dengan apa yang sudah kelompok saya buat, Pak. Itu kan kami membuat usaha salad buah. Itu apakah perhitungannya harus sekompleks ini, Pak ya? Misalkan contoh dalam perhitungan tingkat upah standar per jam per orang ataupun tenaga kerjanya. Nah, kalau dari kami itu kan tidak selalu, maksudnya kita kan open order begitu Pak ya, open order dan kita membuat hanya saat kita menerima orderan. Jadi itu tidak full dalam seharian kita bekerja Pak. Nah, apakah itu harus dibuat sekompleks itu untuk tingkat biaya tenaga kerjanya ataukah nanti boleh menyesuaikan Pak seperti itu misalkan per untuk biaya tenaga kerjanya itu kita sesuaikan. Karena tidak mungkin juga Pak, kita kan misalkan bekerja bertiga, sedangkan orderan misalkan hanya masuk seharinya 5 orderan. Jadi paling hanya satu orang saja sudah cukup membuat itu Pak, begitu. Terima kasih Pak. Ya baik, betul. Terkait dengan upah tenaga kerja ya. Nah tadi sempat kita singgung, pembayaran dari upah itu bisa menggunakan gaji ya, bisa gaji, bisa upah gitu ya, bisa dari hasil outputnya gitu ya. Nah misalnya salad buah, berapa harus kita bayar tenaga kerjanya gitu ya. Nah kita harus menggunakan standar apa dulu gitu ya. Maksudnya standar ini menjadi benchmark kita gitu ya. Katakanlah misalnya yang pernah kita bahas upah kabupaten atau provinsi itu 2,8 juta, jadi per jamnya kan 11.000 gitu ya. Nah itu kita jadikan patokan dulu 11.000. Nah sekarang, untuk memproduksi salad buah gitu ya, salad buah ini ketika kita katakanlah sekali membuat salad buah itu setelah kita kerjakan dalam waktu 1 jam misalnya gitu ya, 1 jam kita bisa membuat 10 kotak ya, 10 box salad gitu ya, 11 dengan dengan bahan yang sudah kita hitung gitu. Nah, berapa kita menggunakan tenaga kerja, biayanya berapa? Nah, kalau kita menggunakan asumsi yang UMK tadi 11.000 gitu ya. Nah, 11.000 coba kita masukkan ke situ ya di HPP-nya, bahan baku, overhead dan tenaga kerja. Masuk nggak harganya? Ya, masuk nggak harganya di HPP-nya? Ketika kita jumlahkan misalnya salad buahnya jadi harganya misalnya HPP-nya 15.000 gitu ya, kita jual 20.000, masih masuk gitu ya, masih masuk akal gitu. Nah, kita mau bayarnya seperti apa nih 11.000-nya? Berarti kan 1 jam gitu ya, 1 jam 1 jam berarti kita bayar 11.000. Nah, 11.000 itu bisa kita bagi
karena dia menjadi misalnya 10 apa namanya 10 cup salad ya, berarti per saladnya dapat 1.000 ya. Nanti bisa aja menggunakan per output, misalnya satu salad itu kita kasih 1.000 rupiah untuk upahnya gitu ya. Boleh saja gitu ya. Nah, apa per output padahal sama sebenarnya. Kalau menggunakan jam 11.000, tapi kalau kena output 1.000. Nah, kalau menggunakan output satu salad 1.000, berarti misalnya ketika sudah berjalan usahanya, itu sudah menjalankan usahanya ya, biasanya akan ada efisien tadi ya, yang tadi misalnya kita sambil ngobrol gitu ya, motong buahnya gitu, karena gini, katakanlah gini, kita juga kita kirim nanti jam 5 sore gitu ya, kita buatnya pagi jam 10, ya udah santai aja buatnya, ya motong apa sambil ngobrol, sambil nonton drakor misalnya ya, jadi sambil ya santai gitu ya, bisa dikerjakan 2 jam gitu ya, kita packing. Padahal tidak itu yang kita inginkan ya. Di dalam usaha itu semakin efisien kan, karena waktu itu bisa kita gunakan untuk yang lain gitu kan. Nah, 2 jam gitu, berarti kan 22.000 harusnya ya. Nah, setelah kita fokus dengan pekerjaan ini, ternyata setengah jam aja selesai kita kerjakan sendiri misalnya ya. Berarti kan lebih hemat di situ ya, lebih hemat. Nah, tadi ketika kita sudah berjalan, kita bisa menentukan, berarti untuk membuat salad buah itu kita bisa pecah ininya. Ketika divisinya sudah besar ya, misalnya Putu mendapat orderan 100 gitu ya, 100 atau 1.000 lah misalnya, ada nikahan gitu ya, kita mendapat pesanan 1.000. Nah, bisa nggak dikerjakan sendiri? Bisa kan? Nah, berarti udah dipilah nih, yang membeli siapa, kemudian yang motong apelnya siapa, yang motong nanasnya siapa ya, yang motong apa lagi yang lain, kemudian yang setelah dipotong atau dicuci, yang nyucinya siapa misalnya, kemudian yang membuat adonannya siapa, mesin susu dan lain-lain gitu ya, kemudian yang packingnya siapa, packagingnya siapa gitu. Jadi itu udah ada jadi divisi dia, divisi pemotongan, divisi pembersihan misalnya cuci ya, kemudian divisi pengolahan, kemudian divisi packagingnya, pengemasan. Jadi ada 4 divisi. Nah, itu kita mau bayar berapa dia. Nah, bayarnya kembali lagi tadi, kita memakai per jam berarti 11.000, atau pakai kalau pakai per salah jadinya kan nggak bisa di situ ya, karena divisi ini udah dipecah dia gitu ya. Itu bayangannya seperti itu, betul. Silakan kalau mau ditanggapi. Ya, Pak, terima kasih. Berarti ini kan terkesannya usaha kita kan baru jalan, Pak ya. Nah, ketika itu memang orderan yang masuk itu hanya 5 orderan di satu harinya, kita bisa untuk tenaga kerja itu dihitung per item salad itu, Pak ya? Boleh ya, tapi tetap hitungan itunya per jam sebenarnya ya. Jadi per jamnya kita anggap aja tadi per jam kita 11.000, berarti kita asumsikan menjadi per saladnya 1.000 per salad gitu. Betul. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya lanjut ke pertanyaan di chatting ya, dari teman Sri. Tindakan dan hal apa saja yang sebaiknya dilakukan manajemen dalam mengoptimalkan penggunaan biaya tenaga kerja langsung untuk mengendalikan biaya produksi. Ya, ini dalam praktek ya. Nah, di dalam prakteknya ada plus minus ya. Kapan kita memberi sistem gaji, sistem upah ya, karena akan berpengaruh ya. Ketika kita bekerja, ada istilahnya karyawan yang masih probation ya, percobaan gitu ya. Ada karyawan kontrak, ada karyawan tetap. Nah, ini haknya macam berbeda-beda nih, karena gaji juga berbeda. Ketika menjadi karyawan tetap, dia akan mendapat gaji, tunjangan, ya, BPJS, dan lain-lain misalnya. Tapi kalau karyawan kontrak, tunjangan, dia nggak dapat bonus, nggak dapat hanya gaji
pembayaran kontrak saja gitu ya, sama uang makan bisa transport. Kalau yang upah harian, misalnya DW, hanya hariannya didapat gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana hal apa saja yang sebaiknya dilakukan manajemen? Nah, ketika tadi saya sampaikan contoh tadi ya, salad buah tadi ya, ketika karyawannya bekerja sambil ngobrol, bermain gitu ya, main handphone dan lain-lain gitu ya, waktunya terbuang gitu ya. Yang seharusnya bisa memproduksi 100 salad misalnya, dia hanya bisa memproduksi 50. Sudah sudah apa? Kita membayar upah misalnya gaji ya, gajinya full, tapi produksi yang kita dapat sedikit. Pengaruhnya kemana? Pasti ke penjualan kan? Penjualan yang kita jual yang harusnya bisa menjual 100, hanya menjual 50, rugi kita. Jadi uh, mengendalikan biaya produksi ini itu sangat-sangat ini ya, apa ya, uh, krusial sekali di tenaga kerja ya, karena untuk mengawasi tenaga kerja itu cukup sulit ya. Ya bawaannya orang kan maunya santai dibayar tinggi gitu ya, maunya kerjanya enak gitu ya. Sangat sulit mencari orang tanpa kita awasi dia bisa bekerja sesuai dengan SOP-nya gitu ya, sesuai dengan aturan, misalnya nggak boleh pegang HP, nggak boleh ngobrol berlebihan gitu ya. Nah di situ jadi uh, itu yang diproduksi ya. Kalau di jasa misalnya di jasa restoran gitu ya. Nah, seorang waitress ya, apa yang di front line di depan, dia kan harusnya mencari tamu gitu ya, menawarkan tamu yang lewat misalnya di restoran. Tapi dia lebih banyak ngobrol sama teman-temannya gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa menarik tamu? Karena dia lebih banyak ngobrol gitu ya. Jadi sedangkan di kita, kalau kita nggak dapet tamu, kita nggak bisa bayar gaji. Padahal kita harus membayar gaji secara full gitu. Seperti itu, Nyemantri, contohnya. Pak, jadi baik itu produksi maupun jasa itu yang lebih berarti manajemen itu lebih mengawasi sistem kerja karyawan gitu, Pak. Ya betul. Makanya kadang ada supervisi kan, ada supervisi, ada manajer gitu ya. Jadi atau sekarang udah canggih ada CCTV ya. Ya saya tuh saya ada usaha gitu. Jadi saya bisa melihat dari handphone saya, ya melihat CCTV-nya ini si A ini ngapain saja gitu ya. Jadi jam segini harusnya belum istirahat, dia udah istirahat gitu. Jadi itu bisa mengawasi. Karena apa namanya, sistem sekarang kan sangat susah mengatur orang gitu ya. Sangat sedikit orang yang disiplin gitu ya. Cenderungnya tadi saya sampaikan, cenderungnya maunya gaji tinggi tapi kerjanya santai gitu. Gitu. Sri. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Kemudian Ayu Purnama Dewi. Apakah anggaran tenaga kerja ini harus ada atau tidak? Nah, atau boleh digantikan seperti contohnya upah. Baru upah tersebut baru akan diberikan dengan cara membagi hasil laba. Ya. Nah, apakah anggaran ini harus dibuat tuh? Harus ya. Nah, maksudnya gini, uh, uh, harusnya ini kenapa kita harus membuat? Biar kita ada bayangan berapa yang akan kita keluarkan. Nah, sebenarnya gini, uh, apakah upah cara membagi hasil laba yang didapatkan ya? Kita kembali ya ke apa materi yang kita pelajari dari awal. Nah, kita kan untuk menentukan harga jual, kita harus mengetahui harga pokok produksi ya. Nah, untuk menemukan harga pokok produksi itu berdasar dari harga bahan baku, biaya bahan baku, kemudian tenaga kerja dan overhead. Jadi pertanyaan tadi, apakah kita membuat anggaran tenaga kerja? Ya, karena setiap produksi membutuhkan tenaga kerja. Kalau kita nggak buat anggaran tenaga kerja, di harga jualnya kan salah di situ. Dari beberapa yang sudah kita bahas di tugasnya kan, kenapa saya wajibkan membuatkan anggaran tenaga kerja? Agar harga produksinya, harga jualnya tepat gitu ya. HPP-nya tepat. Kalau kita nggak hitung, nggak ketemu dia, nggak kelihatan berapa sih sebenarnya harga barang ini sebenarnya berapa gitu ya. Nah,
uh, pembayarannya seperti apa gitu ya. Tadi kan apakah per salat bisa 1.000 boleh gitu ya. Nah, di sini akan diberikan dengan cara membagi hasil laba yang didapatkan. Bisa saja, tapi kan ini laba ini kan dalam artian keuntungan di sana ya, bukan membayar upahnya ya. Bisa dibedakan nggak? Ngerti nggak maksud saya? Jadi ketika kita misalnya siapa Ayu Purnama Dewi ya membuat salad ya. Nah di saladnya itu kan ada upahnya 1.000 ya, upahnya 1.000 untuk membuat satu salad gitu ya. Ketika menjual 10 salad mendapat 10.000 itu upahnya ya. Nah kemudian dari keuntungan dia juga dapat. Dari keuntungannya dari mana? Harga saladnya tadi misalnya dijual 20.000, harga pokoknya 15.000. 5.000 itu keuntungan ya. Misalnya berdua dapat 2.500, jadi 2.500 plus upah tadi. Itu bayangannya seperti itu, Ayu. Bisa dipahami nggak? Baik Pak, terima kasih. Berarti anggaran tenaga kerja itu harus dibuat nih Pak. Dan laba itu. Ya, gimana? Sekarang. Begini, anggaran kan semua anggaran ya, baik anggaran penjualan, produksi. Kalau anggaran penjualan kan memang anggaran penjualan itu adalah target ya, target. Nah, anggaran produksi kan ngikutin anggaran penjualan ya. Nah, kemudian anggaran bahan baku mengikuti anggaran produksi, anggaran tenaga kerja mengikuti anggaran produksi juga kan. Nah, ketika kita sudah menentukan produksi, berarti kita wajib membuat anggaran tenaga kerja berdasarkan jumlah produksi yang akan kita buat. Ya, berapa produksi yang akan kita buat, dia membutuhkan tenaga kerja berapa. Nah, tenaga kerja ini harus dibayar berapa dia per jam atau upahnya. Nah, ketika kita sudah bisa menghitung itu, berarti untuk produksi dalam sebulan ini misalnya, anggaran tenaga kerjanya kita butuhkan misalnya 10 juta gitu. Nah, kenapa kita harus buat tadi? Kalau kita nggak buat, bagian keuangan nggak tahu dia untuk tenaga kerjanya kita bayar berapa gitu. Gitu, Ayu. Baik Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian Kak Dwi. Saya sempat mencari di internet mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Dikatakan bahwa sistem upah yang digunakan merupakan salah satu faktor dan disebutkan ada 3 sistem upah. Upah per jam, hasil, upah dengan insentif interval, di antara ketiga sistem tersebut, sistem manakah yang paling tepat dan cocok dalam menentukan anggaran tenaga kerja. Nah, sebenarnya mana saja bisa ya upah yang paling cocok. Maksudnya gini, itu kembali ke kita ya. Ini kan tadi upahnya ada dalam sistem per jam, kemudian dari per unitnya insentif interval. Nah, kalau menggunakan per jam ya gini. Tadi contoh yang kembali tadi ya membuat salad ya. Kalau kita bayar per jam berarti asumsi kita ya dia memang bisa mengerjakan standar waktunya berapa. Standar mengerjakan salad buah misalnya 1 jam untuk memproduksi 20 gitu ya. Nah, kalau dia bekerja 1 jam menghasilkan 20, kita bayar tepat per jam gitu. Nah, sayangnya mereka karena tahu dibayar per jam, dia akan ulur mengerjakannya ya. Yang harusnya bisa dikerjakan 1 jam dia sambil ngobrol cerita, jadi dia mengerjakan 2 jam. Akhirnya apa? Kita bayar 2 jam kan? Ya. Bayar 2 jam akhirnya karena dia molor mengerjakannya gitu. Nah, itu minusnya ya. Nah, kalau sistem upah ya, jadi kita patok dia, pokoknya per hari upahnya 100.000 misalnya. Jadi mau ngerjakan berapapun sehari itu 100.000. Yang untung siapa? Bisa perusahaan yang untung karena hanya bayar 100.000 kita tingkatkan aja produksinya misalnya gitu ya. Upah per hari misalnya.
Nah, kalau tadi sistem interval, insentif interval, boleh juga ya, misalnya kalau misalnya bisa memproduksi 5 dapatnya upahnya 1.000 gitu misalnya. Kalau misalnya bisa menghasilkan 10, 2.000 gitu misalnya. Kalau bisa 30 misalnya 1.500 gitu misalnya. Jadi atau 3.000. Jadi nah kalau seolah-olah kan interval itu lebih untung gitu ya. Jadi kembali ke kita, ya kembali ke perusahaannya, mana yang kira-kira yang paling efisien buat perusahaan ya, paling murah buat perusahaan. Jadi karena itu akan ada plus minusnya, gitu Dwi. Silakan ditanggapi. Baik Pak, berarti itu kembali tergantung kepada keputusan perusahaan saja Pak ya? Betul. Contoh yang mungkin mudah-mudahan lebih mudah dipahami ya. Pernah kan mendengar karyawan DW ya, Terry Walker ya, pernah nggak? Yang kerja di hotel itu ya, DW ya. Nah, kenapa dia memilih DW? Iya pernah Pak. Ya, jadi gini, DW katakanlah ya, dibayar 100.000 per hari gitu ya. Kalau dikalikan 30 hari kan dapat 3 juta ya. Lebih tinggi dari gaji harian gaji bulanan yang 2,8 misalnya gitu ya. Seolah-olah lebih tinggi gitu ya. Tetapi kan DW itu nggak setiap hari bekerja. Kapan kita butuh, saat itu kita panggil. Ya, seolah-olah lebih tinggi gak dapat hariannya karena kita tidak setiap hari, nggak selama sebulan dia bekerja. Nah, bagi perusahaan dia hanya wajib bayar 100.000 aja, nggak perlu gaji bonus ya, BPJS dan lain nggak perlu gitu ya. Nah, kenapa? Tadi ada plus minusnya ya. Ketika perusahaan membutuhkan yang seperti apa yang dibutuhkan, makanya ada gaji, ada insentif, ada upah. Gitu, Dwi. Gimana, Dwi? Bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih sudah cukup jelas Pak. Ya, sudah cukup jelas Pak. Iya, sudah dapat dipahami Pak. Iya, makasih. Saya lanjut ke Kak Suyo ya. Pertanyaan bagaimana pengaruh biaya tenaga kerja langsung terhadap hasil produksi pada suatu perusahaan dan apakah tenaga kerja pada satu perusahaan berpengaruh terhadap kualitas produksi? Nah, bagaimana pengaruh biaya tenaga kerja langsung terhadap hasil produksi? Kemudian, apakah tenaga kerja pada satu perusahaan berpengaruh terhadap kualitas? Ya, sangat berpengaruh ya, Kak Suyo ya. Di sini kan pertanyaannya, sorry, bagaimana pengaruh biaya tenaga kerja langsung terhadap hasil produksi? Nah, pengaruh biaya tenaga kerja langsung terhadap hasil produksi. Contoh tadi ya, ketika kita memberikan upah yang lebih tinggi, ya, pada satu pegawai karyawan, dia asumsinya, logikanya dia akan bekerja lebih baik ya, bekerja lebih baik, sehingga hasil produksinya akan lebih baik, ya. Jadi kan pertanyaannya terkait upah dengan hasil produksi ya. Nah, kecenderungan seperti itu. Jadi kalau contohnya apa ya, misalnya inilah waitress misalnya ya, kita kasih gaji misalnya upah yang 50.000 per hari dengan 100.000, dia akan lebih semangat 100.000 gitu ya, kan berbeda, hasilnya kan berbeda pasti, karena normalnya ya, logikanya kita tuh ya, manusia tuh masih nggak ada yang tidak suka dengan uang gitu ya. Semakin tinggi dikasih upah akan semakin senang gitu ya. Semakin kecil ya semakin turun kualitasnya gitu ya. Jadi semakin tinggi upah yang diberikan akan semakin bagus juga hasil produksinya. Logikanya seperti itu ya. Nah, tetapi kalau perusahaan yang sudah pegawai tetap ya, bisa sebaliknya ya. Saya bekerja nggak bekerja, gaji saya sama gitu ya. Jadi makanya butuh pengawasan sana, butuh
supervisi di sana. Ya, jadi plus minus gitu ya. Ketika yang sudah bekerja sebagai karyawan tetap, ya bekerja nggak bekerja ya, maksudnya saya nggak dilihat sama atasan misalnya ya, ya udah saya nggak kerja gitu ya, jadi saya santai ngobrol dan main handphone ya, atau main game misalnya. Nah di situ masalahnya, jadi ada plus minus di situ ya. Nah kemudian bagaimana selanjutnya, dan apakah tenaga kerja pada satu perusahaan berpengaruh terhadap kualitas produksi? Jadi tenaga kerja ya, hampir sama tadi ya. Tenaga kerja ini kalau kita melihat dari kualitas atau skillnya itu sangat berpengaruh. Semakin ahli dia akan semakin bagus kualitas produksi yang dihasilkan ya, itu sudah pasti. Makanya tadi dari contoh tadi kan ada golongan karyawan itu golongan 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 benar, terus ABC ya, itu biasanya tingkatannya seperti itu. Makanya kalau perusahaan yang sudah untuk dalam satu pabrik besar gitu ya, dia akan sudah ada divisinya ya. Divisi masing divisi ada supervisinya, ada ketua kelompoknya, itu akan saling mengawasi. Itu Pak Suryo. Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian Mila. Jika dalam kasus orang yang memiliki usaha kecil sendiri, seperti online shop, di mana sebagai pemilik usaha kita juga sekaligus jadi pegawai, apakah perlu untuk membuat anggaran biaya tenaga kerja atau bisa dijadikan satu dengan keuntungan bersih? Nah ini bersama ya yang saya jelaskan tadi. Nah ini bukan masalah kita mengerjakan ya udah kita nggak usah hitung ya. Jadi kita kalau laku ya kita bagi hasilnya gitu ya, keuntungan. Nah, yang kita tekankan adalah upah itu adalah menjadi bahan dari harga pokok produksi. Ya, untuk menentukan harga jual kita harus mengetahui harga pokok produksinya. Ya, harga pokok produksi ini bisa dibuat dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ya overhead. Nah, ketika misalnya Mila membuat satu usaha, tidak menghitung upahnya, ya, berarti kan komponen harga produksinya hanya dari bahan baku dan overhead kan. Misalnya bahan bakunya 5.000, overheadnya 5.000, jadi harga pokok produksinya 10.000, sehingga dijual 15.000, ya memang laku. Tapi upahnya nggak dapat keuntungan 5.000, hanya 5.000 dapatnya. Tapi kalau Mila misalnya menambahkan 5.000 jadi upah ya, jadi harganya sebenarnya 15.000 ya, harga jualnya 20.000. Jadi mendapat keuntungan 5.000 ditambah upah 5.000, jadi Mila dapatnya 10.000 setiap satu produk gitu ya. Itu Mila. Baik Pak, jadi itu bebas saja berarti Pak ya, tergantung dari kita yang menjalankan usaha tersebut ya Pak? Kalau menurut saya sih sebaiknya nggak bebas, sebaiknya dihitung karena harga produk itu harus meliputi harga bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Sebaiknya dihitung semua. Nah kebanyakan kita ini kan kita nggak ngitung ya, jadi karena itu juga kita menjalankan, kita menjual, upah kita nggak usah dihitung gitu ya. Sehingga tadi, jadi makanya banyak yang akhirnya bangkrut dia, nggak lanjut lagi karena merasa saya udah sekian tahun bekerja kok nggak ada hasilnya gitu ya, karena upahnya sendiri nggak dibayar, ya itu Mila. Baik Pak, ya karena kebanyakan saya lihat seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan nanti kita menganggarkan upah itu untuk berapa persen upahnya itu tergantung dari kita sendiri Pak nggih? Ya, tadi saya kasih contoh ya. Kalau kita menggunakan upah minimum provinsi atau regional ya, misalnya 2,8 juta itu per bulan, kita sudah hitung per jamnya 11.000 ya.
Nah, itu dipakai 11.000 per jam itu atau 10.000 lah bilangnya. 10.000 per jam. Nah, sekarang Mila mau buka usaha apapun itu, bekerjanya berapa jam? Dikalikan aja. Kalau misalnya kita bekerja online shop, bekerja 1 jam, ya berarti digaji 10.000. Atau misalnya memproduksi salad 1 jam, berarti mendapat 10.000. Nah, itu aja dipakai patokan ya. Sehingga kalau misalnya sudah laku produknya, tadi kita mendapat upah, kita mendapat keuntungan. Jadi apa ya, semangatnya lebih tinggi ya. Uang yang kita kumpulkan lebih banyak jadinya. Gitu Mila. Baik Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Silakan yang lain. Yang dari chatting sudah semuanya saya jawab. Jadi sebaiknya dibuat ya, apapun ya usahanya, upahnya dibuat. Nah, boleh menggunakan per unit, boleh ya, per jam boleh gitu ya, per menggunakan upah boleh. Jadi bebas saja. Walaupun tidak tepat sekali ya, tapi minimal keringat kita dibayar gitu ya, pokoknya di sana. Nah, kenapa? Ketika kita menjalankan usahanya sudah berjalan, kita bisa mengajak teman ya, temannya juga bergabung. Kalau saya ikut, saya dapat apa gitu, dapat upah, upahnya dari mana? Dari dapat upah sama keuntungan gitu ya. Jadi lebih semangat lagi ya untuk menjalankan usahanya. Silakan yang mau bertanya atau sharing. Pak, izin bertanya. Ya silakan komen. Di slide 9 yang PPT Bapak itu kan ada golongan tenaga kerjanya A, B, B, C, C. Ya. Sama yang jumlah TK-nya 40. Nah, angka 40, 36, 10 itu didapat dari mana ya Pak? Saya juga masih bingung. Saya bingung ya. Hitungannya slide 9. Ya Pak. Ya, itu dapatnya dari prosentasenya ya. Coba kita contoh salah satu ya. Saya share lagi. Perlu bisa nggak? Saya share lagi. Saya share lagi nggak ininya? Ininya. Boleh Pak. Ya. Coba dihitung ya. Jadi saya nge-share, saya jelaskan, nanti dihitung ya. Pakai Excel coba ya. Harusnya benar ya. Maksudnya saya takutnya juga salah nyalin ini ya, ngetik ke ini, tapi secara perhitungannya seperti ini. Ini kan pernyataannya gini. 20% dari setiap golongan ya, kecuali golongan 3C dinaikkan pangkatnya setingkat lebih atas dari sebelumnya. Nah, 20% ya dicatat, coba dibuat di Excel-nya 20%. Selain golongan C ya. Nah, kita lihat golongan A. 20% dari 50 berapa? 20% kali 50, 10 orang ya? Betul? Ya nggak? 20% dari 50 itu 10, Pak. Ya, berarti yang naik kan dari golongan A itu naik ke B kan 10, ya nggak? Berarti sisanya berapa? 50 dikurangi 10 berapa? 40 kan? Ketemu nggak? Ketemu Pak. Ya, jadi karena 20% yang naik hanya naik 20% ya. Jadi 20 kali 50 ketemunya berapa? 10 ya. Jadi 50 dikurangi 10 40 ya. Kemudian dia kan berarti itu yang pertama ya. Kemudian yang B kan 45 ya. 45.
45, nah ini coba kita hitung. Tadi kan ditambah, kita pakai dua versi ya, karena apakah ditambah dulu ke B baru naik gitu ya? Sepertinya tidak ya. 45 dikalikan 20% berapa? 9, Pak. 9 ya. 45 dikurangi 9, 36. benar nggak 36? Betul ya? 36 ya. Betul kan 36? Betul, Pak. Ya, 36. Nah, gitu seterusnya. Yang tetap kan, tadi yang tetap berapa tadi? B-nya tadi berapa? Jadi 36. Kemudian, nah, yang 10 tadi ya kenaikan dari yang itu ya. Yang dari 40 itu ya. Yang golongan A jadi ke golongan B 10 kan? Gitu. Bisa dipahami? Oh, berarti untuk cara ngitungnya itu kan dari A ke B dulu, Pak, ya tadi. Kan yang A naiknya tadi kan 10, 50 kurang 10 itu kan 40, nanti yang di B itu yang kenaikan yang di A itu ditulis kembali kayak gitu ya, Pak, ya? Gini, logikanya gini. Kan gini, setiap golongan ya, kecuali golongan C, itu dinaikkan 20% ya, satu tingkat. Nah, jadi satu tingkat itu kan golongan 1A ya, 20%, 20% atau 10 orang naik ke jadi golongan B. Nah, ini dia ya. Saya pakai ini. Nah, ini ya. Yang ini ya. Yang ini adalah sebelumnya A dia ya. Ini sebelumnya A. Yang B ini adalah 80%-nya yang tinggal diam ya, yang tinggal diam 36. Begitu pula yang C ya, yang C ini adalah before-nya B dia. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Yang lain gimana? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Jadi 20% dia naik setiap golongan, kemudian kecuali yang C ya. Cuma kan ada yang stay di golongan yang sama. Misalnya golongan A tetap dia 40 orang, 10 orang dia naik gitu ya. Kemudian golongan B dia stay-nya 36, yang naiknya 9 gitu ya. Ya gitu seterusnya. Sebenarnya totalnya tetap 240 kan, tetap 240 ya. Yang berbeda adalah golongannya ya. Nah, golongannya berbeda, kemudian upahnya juga berbeda dia ya. Upahnya kalau dari upahnya kan 1.500 ya, karena masing-masing golongan kan beda upahnya ya. Jadi dia pengalinya berbeda. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang masih ragu? Ada yang masih ragu? Dari saya tidak, Pak. Bisa ya. Jadi 20% dinaikkan, nah sisanya itu tetap berarti ya. Yang A jadi B, B jadi C, yang C naik ke 2A ya. 2A ke 2B, 2B ke 2C, dan 2C ke 3A ya. Nah, ya golongan 3-nya tetap ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain.
Kalau ada yang bertanya. Yang misalnya di chatting ya, Putri Yusya ya. Apakah manfaat penyusunan anggaran biaya tenaga kerja ini merupakan salah satu yang terpenting dalam proses produksi? Karena dikatakan perusahaan terlebih dahulu menentukan kisaran biaya tenaga kerja langsung. Kalau bilang yang terpenting, tidak ya. Jadi ada di sana, jadi semuanya bahan baku, overhead, tenaga kerja juga penting gitu ya. Apa namanya? Semuanya penting di situ. Artinya bukan berarti salah satu yang terpenting ya. Ya kalau bilang salah satu ya, tapi bukan artinya yang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika salah satu misalnya tenaga kerja, bahan baku atau overhead yang tidak dihitung, akan terjadi masalah di penentuan harga pokok produksinya, ya itu akan menjadi masalah kalau tidak dihitung. Kemudian juga secara anggaran total gitu ya, akan terjadi kekurangan anggaran gitu ya. Contohnya gini, ketika kita perusahaan besar gitu ya, kita tidak membuat anggaran tenaga kerja ya. Nah, ketika sudah muncul produksi, ya target penjualan muncul, produksi muncul, kemudian akan diproduksi gitu kan. Nah, ketika produksi tenaga kerjanya bekerja, kalau nggak dibuat anggaran kan nggak dibayar dia gitu. Akan komplain dia gitu. Itu ya, silakan mau ditanggapi. Baik Pak, berarti ini bukan yang terpenting, melainkan salah satu dari hal-hal yang penting dalam anggaran ke Pak. Ya, artinya ada 3 ya, bahan baku, produksi dan overhead. Ya, memang sih kalau yang sudah sangat mudah dihitung kan sebenarnya bahan baku dan tenaga kerja ya. Yang agak sulit memang overhead ya, menentukan persatuannya overhead yang paling sulit. Misalnya kayak kayak kita menggunakan kulkas ya. Kulkas itu listriknya hanya dipakai kulkas saja gitu ya, seperti itu. Tapi yang bahan baku dan tenaga kerja langsung itu sudah sangat-sangat jelas itunya penggunaannya gitu, sehingga lebih mudah kita hitung sebenarnya, lebih mudah kita menjadikan anggaran ya, lebih mudah bagian keuangan menyiapkan anggaran. Seperti itu Yusya. Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Maaf, siapa tadi? Kayaknya suaranya Putu Anan ya? Iya, Pak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Iya, silakan. Baik, di sini saya mau nanya 2, Pak. Pertama terkait dengan BTKL, tenaga kerja langsung. Nah, kalau di BTKL, tenaga kerja langsung ini kan itu perusahaan manufaktur, Pak ya? Dibagi jadi 2 kan, BTKL sama masuk ke BOP juga. Nah, bagaimana dengan kayak hotel kayak gitu, Pak ya? Kayak perusahaan kayak gini jasa gitulah, Pak. Anggarannya itu jadi satu berarti, Pak, untuk biaya tenaga kerjanya, Pak ya? Dan yang kedua, mungkin saya itu dulu dijawab, Pak. Untuk hotel ya, berarti kan jasa ya. Itu jasa. Berarti gini, jasa hotel itu penjualannya apa dia? Kamar ya, penjualan kamar ya. Anggap kamar. Walaupun di hotel ada restoran ya, kita anggap hotel saja. Kamar gitu. Untuk misalnya targetnya 1.000 kamar sama 1.000 kamar gitu ya. Bulan Desember ini ya, karena Bali sudah dibuka ya, sudah dibuka bandaranya, kemudian asumsi tahun baru gitu ya, Desember itu mendapat 1.000 kamar gitu ya. Nah, siapa yang mengerjakan kamar-kamar ini? Siapa yang menyiapkan? Karyawan kan? Ya enggak? Nah, di hotel itu ada berapa karyawan? Misalnya, satu di bagian makanan ya, breakfast-nya, di kitchen gitu ya. Kemudian di bagian, saya di depan dulu ya, dari depan ya.
penerima tamu ya di front office-nya. Penerima tamu ada karyawan, kemudian bellboy ya yang mengantar ke apa yang mengantar ke ini ke kamar gitu ya, kemudian cleaning service-nya, kemudian tukang kebunnya misalnya, kemudian ada teknisinya. Nah, anggaplah itu ada 100 karyawan gitu ya. Nah, berarti 100 karyawan ini kan ada berbagai macam kelompok pekerjaan ya. Anggap aja tadi yang 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C itu ya. Anggap aja itu ya. Sehingga upah masing-masing, gaji masing-masing karyawan itu berbeda ya. Berbeda dia. Berbeda. Nah, berarti untuk 1000 tamu itu ya, mendapat 1000 kamar itu kita membutuhkan sekian orang ini untuk dibayar. Nah, itu BTK-nya sana. Sampai di sini dulu, Ana. Bisa dipahami ya? Berarti tetap dia digolongkan gitu Pak, BTKL sama ke BOP-nya. Sebenarnya kayak tukang kebun tuh bukannya ke BOP jadinya Pak ya, karena kan dia nggak langsung melakukan servis gitu, seperti itu Pak? Ya, bisa saja gini. Di dalam operasional hotel itu ya, kalau mau dipisah berarti maksudnya Anan kan gini. Berarti Anan maunya hanya di kamarnya saja gitu kan. Itu yang dianggap langsung gitu ya. Yang dianggap misalnya security satpamnya dikeluarkan gitu ya. Nah, karena dia berlangsung ke sana, bisa saja. Jadi mau mau digabung juga bisa. Intinya gini, ketika kita menghitung biaya tenaga kerja, nah kan ada langsung sama tidak gitu ya. Yang tidak itu adalah overhead ya. Nah overhead itu sebenarnya ini listriknya itu loh, listrik kamar kan bisa tuh, ya AC kamar, listrik AC lagi ya. Karena kalau tenaga kerja kan dia memang mau dipakai di sana ya. Berarti kita tetap menggolongkan Pak ya, tenaga kerja langsung sama tidak langsung Pak ya? Tetap ya. Gini, memang kalau yang diproduksi kan lebih mudah dilihat ya. Ya, bahan bakunya bahan baku langsung atau tenaga kerjanya langsung. Nah, ketika di jasa, nah jasa ini jasa hotel ya. Nah, kalau kita misalnya menganggap dia tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung ya tadi. Cuma memang di hotel tadi sentuhannya kan apakah hanya yang yang mengurus kamar aja dianggap sebagai langsung gitu ya. Kalau misalnya asumsinya seperti ini, semua yang bekerja di hotel itu dianggap langsung berperan untuk menjadikan tamu itu masuk gitu ya. Berarti dia kan langsung di sana. Gitu, nah. Sebenarnya intinya gini, poin dari anggaran itu adalah ketika kita membuat anggaran ini, menyambut 1000 tamu ini, semua karyawan itu terbayar gitu. Jangan sampai kita tidak membuat anggaran ya, misalnya kita nggak buat gitu ya, menyambut 1000 tamu gitu. Ternyata kita lupa menghitung tukang kebunnya, satpamnya kita nggak hitung ya. Nah terus dari mana kita mau bayar gitu ya? Karena penentuan rate hotelnya ya, rate kamarnya itu berdasarkan dari ini biaya yang akan dibayar ini ya, upah-upah karyawan, semua karyawan itu dihitung semua, ditambah biaya listrik, biaya perawatan dan lain-lain, AC dan lain-lain. Nah itu dibagi sekian, ketemulah harga rate kamar ini misalnya yang kelas deluxe-nya 300.000 gitu ya, superior misalnya 500.000, yang suite misalnya 1 juta gitu ya, itu misalnya. Jadi itu yang menentukan gitu Anan. Baik Pak. Kalau kan biasanya kalau karyawan di hotel itu dapat bonus juga Pak, tapi kan nggak menentu juga. Ya. Nah itu berarti kita pakai perkiraan kan Pak, menyusun anggarannya, karena kan anggaran itu dibuat di awal Pak ya. Nah untuk bonus gitu ya,
bonus kan tadi target penjualan dulu ya, target penjualan. Nah, target penjualan misalnya 1.000 kamar gitu ya, itu target. Nah, di bagian salesnya, marketingnya, dia gini, salesnya dikasih target sama owner ya. Oke, target 1.000. Tapi kalau kalian bisa menjual 1.500, ya, 500 itu bisa menjadi bonus misalnya. Misalnya 50% dari penjualan kamar 500 kamar itu bisa menjadi bonus gitu misalnya. Nah, itu yang dibagikan ya. Bonus itu apa? Bonus itu tetap dibayar ya. Tetapi kan sewa kamar kan ada tuh ya. Nah, itu tetap membayar gajinya tetap dia ya. Karena sudah dihitung dari harga kamarnya ya. Harga kamar kan tidak berubah. Nah, sama dengan tadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi upah kita dapat, profit kita dapat, satu lagi bonus gitu ya. Jadi ada 3 di sana. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk yang lagi satu Pak, Ya, sekarang. Saya melihat tentang BUMN Pak. Oke. Sebenarnya bisnis BUMN itu kan sama dengan swasta Pak ya, cuman dikelola oleh negara. Oke. Lalu kan kalau sistem penganggarannya apakah sama Pak? Karena kan biasanya BUMN kita itu kan banyak rugi. Salah satunya disebabkan karena gedenya gaji Pak ya, kayak komisaris kan gede gajinya Pak. Nah, kan udah tahu mereka tuh rugi, kenapa nggak dipangkas gitu komisaris, kayak pemotongan gaji atau pengurangan komisaris Pak? Apakah sebenarnya BUMN itu tidak bisa kayak gitu Pak? Ya, BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara ya. Nah, memang gajinya cukup tinggi ya. Gajinya gini, kan BUMN, swasta, ada PNS ya. Nah, ASN atau aparatur sipil negara, PNS itu kan standar gajinya ya, hanya dengan golongan masa kerja. Kemudian, nah BUMN itu milik negara tapi gaji swasta gitu ya. Ya, milik negara tapi gaji swasta. Jadi gajinya tinggi banget memang ya. Makanya cenderung orang mengejar bekerja di BUMN gitu ya, biar gajinya tinggi. Nah, memang sayangnya adalah BUMN itu tidak semuanya menghasilkan profit. Ada yang rugi memang. Nah, rugi ada disebabkan satu memang dia memang rugi ya. Tapi rugi betul tadi kata Anan. Gaji terbesar gitu ya. Karena yang menentukan bedanya kalau kayak Bapak ya dosen kan ASN ya sipil. Gaji kita udah ditentukan golongan 3D, masa kerja ini ya gaji saya ya 5 juta gitu ya. Nah, kalau BUMN yang menentukan mereka, direksi yang menentukan ya. Gaji direksi berapa, gaji komisaris berapa, mereka menentukan. Jadinya apa? Ya udah mereka yang menentukan sendiri. Saya kan walaupun rugi, saya masih untung gitu ya. Ya, gaji saya masih tetap nggak ngaruh gitu ya. Yang berkurang hanya bonus dari jualan yang lebih gitu ya. Ketika rugi gaji tetap dia gaji tunjangan tetap, tapi bonus nggak dapat gitu ya. Tapi kalau kalau untung lebih ya, profit bonus lagi dia gitu kan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi memang karena gini beda ya. Nah, kalau anggaran kementerian ya, kementerian anggarannya masing-masing kementerian mengajukan anggaran DIPA-nya ke Kementerian Keuangan, nanti disahkan oleh disahkan DPR itu, jadi disetujui oleh DPR, disahkan oleh Presiden gitu, baru berjalan gitu ya. Nah, kalau BUMN tidak, jadi mereka tentukan sendiri ada direksinya siapa, makanya Presiden dia kalau baik ya dia selektif menentukan direksinya siapa, komisarisnya siapa untuk memperbaiki kinerja BUMN tadi. Itu ya Nan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan selanjutnya, tadi ada yang bertanya kayaknya. Yang mau langsung silakan. Izin bertanya Pak. Ya, sebelum saya jawab yang chatting ya. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya.
Jadi ketika menyusun anggaran tenaga kerja langsung, yang di mana latihan tenaga kerja termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi anggaran tersebut. Nah, apabila pada saat awal tahun anggaran untuk latihan tenaga kerja tersebut sudah dianggarkan, namun di pertengahan periode ada hal-hal yang menghambat kegiatan tersebut, Pak. Contohnya seperti adanya pandemi ini, di mana kegiatan kan dibatasi. Nah, apabila nanti latihan tenaga kerja tersebut tidak bisa dijalankan, maka anggaran untuk latihan tersebut dialokasikan kemana gitu Pak? Atau tetap di kegiatan tersebut? Dan nanti pada akhir periode akan melakukan evaluasi di mana nanti anggaran tersebut akan mengalami perubahan karena adanya pandemi tersebut Pak. Bagaimana nih Pak? Nah, baik, terima kasih Elsa. Nah, terkait dengan anggaran ya, anggaran kan kita kerjakan sebelum berjalan ya, sebelum periode, misalnya anggaran kita susun setahun sebelumnya gitu ya. Katakanlah untuk anggaran tenaga kerja langsung untuk tahun 2022 gitu ya. Kita udah susun sekarang. Bulan Oktober kita susun, nanti Desember ini udah final karena nanti di bulan Januari sudah berjalan. Nah, ketika kita sudah sepakati di tahun sekarang gitu ya, atau kita kalau flashback tahun 2019 pandemi 2020 gitu ya, anggaran tenaga kerja langsungnya misalnya hotel ya saya pertanyaan Anan tadi hotel. Ketika 2019 kita targetkan 1000 hotel 1000 kamar gitu ya, dengan anggaran yang karyawan 100 karyawan gitu ya, sudah ada gajinya. Ternyata pandemi yang tamu masuk misalnya hanya 100 kamar ya, seper-10-nya ya, 100 kamar, sedangkan karyawannya 100, itu mau digimanain gitu ya, kan nggak mungkin dibayar kan ya. Artinya gini, dalam katakanlah bulan Januari gitu ya, kemungkinan Januari, Februari, katakanlah kan pandeminya Maret ya, Januari sampai Maret itu masih dibayar full ya. Ketika Maret sudah pandemi, sudah stop Bali ya, sudah tutup bandara, itu wisatawan kan sudah nggak datang ya. Nah, anggarannya seperti apa? Otomatis perusahaan akan merubah anggaran itu. Kenapa? Karena tidak mampu lagi membayar gaji, ya. Gaji yang harusnya didapat dari 1000 kamar tidak mungkin, sehingga karyawan ini dibagi dia, ya. Ada yang dirumahkan, ya. Ada yang ada yang di PHK, bahkan ya misalnya gini, karena tidak biar membayar sedikit pegawai, chef atau tukang masaknya jadi security gitu ya. Jadi atau jadi tukang kebun dia untuk biar hotel yang tetap terjaga, tapi dia membayar sedikit karyawan. Jadi dari pertanyaan Elsa tadi, mau tidak mau harus dirubah itu ya. Anggarannya yang harusnya ada tidak ada ya. Nah, sebaliknya ya, kalau misalnya dia sudah menganggarkan untuk pelatihan misalnya atau acara-acara lain, kalau misalnya tidak bisa dijalankan, nah itu bisa dialihkan ke anggaran yang lain, misalnya menutupi misalnya gaji yang tadi ya, gaji yang bulan Maret yang tidak tercapai itu bisa dialihkan ke sana. Gitu ya, Elsa. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk anggaran tersebut dirubahnya pada saat pertengahan periode tersebut Pak ya. Berarti dari, misalnya kan tadi Bapak jelaskan bulan Maret sudah mulai pandemi, di mana pada akhir Maret itu biasanya kan perusahaan membagikan gaji Pak ya. Berarti pada akhir Maret itu juga anggaran-anggaran tersebut langsung dirubah seperti itu Pak? Ya, timing perubahannya itu tidak pasti ya. Maksudnya gini, dia mempunyai siklus bisa triwulanan, bisa semesteran ya, itu tergantung dari perusahaan ya. Jadi karena pandemi itu kan tidak seperti biasanya ya, ada betul-betul menutup semuanya gitu ya. Kalau yang kondisi normal, dia tidak dirubah begitu saja. Jadi biasanya ditalangin dia. Ketika butuh uang lebih, kekurangan uang misalnya 1 juta, 2 juta, akan ditalangin oleh keuangan, diberikan gitu ya. Di akhir periode Desember, baru dievaluasi.
di mana di mana minus, di mana plusnya gitu. Jadi nggak disesuaikan ya saya. Tapi karena pandemi itu ya mau nggak mau dirubah dia, dialihkan anggarannya. Karena memang nggak mungkin lagi mendapatkan tamu itu udah nggak mungkin gitu ya. Baik Pak, jadi saya ingin bertanya kembali Pak, berarti untuk upah dan gaji yang awalnya bisa kita bilang itu tinggi, karena adanya perubahan jabatan seperti misalnya dia awalnya menjadi seorang front office, kemudian karena pandemi dia dirubah jabatannya menjadi satpam, apakah berpengaruh juga terhadap upah pegawai tersebut Pak? Ya, sangat berpengaruh. Kalau tidak salah ada yang dipotong ada yang dapat hanya 20%-nya, hanya dapat separuhnya gitu. Jadi udah dipotong, dipangkas semua itu. Jadi ada yang bekerja biar dapat semua ya. Jadi dia masuk hanya sehari-sehari gitu. Seminggu hanya sehari masuknya. Dengan gaji yang sudah dipangkas itu, gitu ya. Berarti untuk pembagian gajinya sesuai dengan jabatan yang baru tersebut Pak ya, yang mengalami perubahan tersebut seperti itu Pak ya? Ya, jadi dengan gini, semua gaji itu dipangkas 50% misalnya, semuanya gitu ya. Kemudian yang bekerja mereka giliran bekerja. Tetapi kalau ada pekerjaan yang memang di PHK, itu diambil alih oleh yang lain, dirangkap gitu ya. Jadi dirangkap, bahkan ada yang tidak dibayar tambahan gitu. Jadi dia berangkap pekerjaan tapi gajinya tetap satu, separuhnya gitu. Itu kebijakan ya, karena kebijakan karena pandemi. Baik Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih ya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan di chatting ya. Tadi sampai Yusya udah ya. Ayu Putri ya. Nah, saat penganggaran awal kita tidak mencantumkan biaya lembur karyawan ya. Namun dikarenakan keadaan mendesak yang menyebabkan karyawan harus lembur dan mengakibatkan jumlah penggajian nantinya lebih besar dari anggaran yang sudah dibuat, bagaimana? Apakah kita harus mencantumkan pergi lembur? Nah, gini, keduanya mungkin ya, Ibu Putri ya. Jadi dengan tentunya gini, kita flashback. Jadi pertama kan dari target penjualan ya, target penjualan, kemudian produksi. Nah, kapan itu bisa lembur? Pasti ketika ada order yang meningkat ya, ketika ada pemesanan yang di luar kebiasaan gitu ya, yang tadinya target di anggaran itu adalah misalnya hanya produksi 100 unit barang gitu ya, ternyata ada permintaan 150 ya. Nah, 50 kelebihan ini harus diproduksi dengan tambahan misalnya dengan lembur. Nah, ketika misalnya kejadian ini sering berulang gitu ya, itu sebaiknya dianggarkan. Jadi katakanlah anggaran normalnya berapa 100 juta ya, kita tambah lemburnya 20 juta gitu ya. Jadi 120. Nah, antisipasi untuk lembur tadi gitu ya. Tentunya ini belajar dari tren ya. Ketika bulan-bulan apa misalnya terjadi tren peningkatan permintaan, penjualan meningkat, nah itu boleh kita anggarkan biaya lembur. Tapi kalau misalnya tidak dianggarkan dan terjadi gitu ya, nah itu bisa diambil dari penjualan yang sudah ada, ya. Tentunya keuangan itu mempunyai kan gini, ketika ada pesanan yang meningkat, bukan ada pemasukan penjualan ya, ada kas masuk ya. Nah, itu bisa dipakai untuk menalangi upah lembur tadi. Itu Ayu Putri. Baik Pak, jadi intinya lebih baik jika kita menganggarkan aja Pak ya, sebagai antisipasi berarti Pak ya? Ya, betul. Setahu Bapak ya, semua perusahaan menganggarkan lembur. Ya, dengan kondisi normal ya. Kalau kondisi sekarang mungkin tidak banyak ya. Tapi kondisi normal, semua perusahaan menganggarkan sekian persen ke lemburnya. Karena ada insidental kegiatan yang tidak hanya kegiatan order ya, ada juga kegiatan yang memang membutuhkan audit misalnya, menyiapkan laporannya sampai tengah malam gitu kan, ya perlu bayar lembur kan gitu. Itu ya Putri. Baik Pak, saya sudah paham. Saya ada pertanyaan lagi satu Pak. Di masa pandemi kayak gini kan
pemotongan gaji karyawan itu kan sudah lumrah Pak ya. Ya. Tapi saya ada dengar-dengar dari tetangga dan juga dari keluarga mengenai penangguhan gaji yang sampai 3 bulan atau bahkan pencicilan gaji. Nah, menurut Bapak, apakah hal itu wajar, Pak? Sebenarnya gini, kalau dibilang wajar berdasarkan pandemi kondisi mungkin wajar gitu ya. Nah, kalau Bapak sih gini ya, ketika ini memang pembelajaran ya, pembelajaran bagi kita semua ya. Kita tidak akan pernah tahu kapan terjadinya bencana gitu ya. Sehingga baik adanya kalau kita mempunyai cadangan ya, dana darurat kan misalnya. Sama dengan perusahaan ya. Karena tidak pernah menyangka terjadinya pandemi yang seperti ini, ketika dia mendapatkan pendapatan yang tinggi, penjualan yang tinggi, mereka cenderung investasi menggunakan dana itu investasi, bukan untuk ditabungkan untuk cadangan bencana tadi gitu ya. Nah, sebenarnya hak karyawan itu harus dibayar ya. Ketika dia sudah bekerja wajib dibayar ya. Nah, logikanya seperti ini. Pandemi ini kan terjadi baru 2 tahun gitu ya. Dengan perusahaan itu untung mungkin sudah 10 tahun untung ya. 10 tahun udah mendapatkan keuntungan besar. Katakanlah setahun aja dia untung 100 juta. Kalikan 10 udah hampir 1 M gitu ya. Dia mendapatkan, harusnya itu bisa dicadangkan. Nah, sayangnya memang kecenderungan perusahaan itu tidak menyimpan uangnya dalam bentuk kas. Tidak dalam bentuk deposito ya. Biasanya dia menambah investasinya membuka outlet baru, membuka cabang hotel baru gitu. Jadi yang ditanam adalah bangunan, aset gitu ya. Nah, ketika pandemi, aset itu tidak mudah dijual gitu ya. Ya, yang paling cair itu adalah kas itu nggak ada atau deposito. Mungkin saham ya, saham bisa gitu ya. Nah, di situ kalau dibilang wajar ya wajar karena pandemi, tetapi kalau perusahaan itu belajar dari manajemen risiko ya, dia pasti punya. Jadi katakanlah ada yang pernah Bapak baca ya, perusahaan itu harus memiliki cadangan dana untuk minimal 3 bulan operasional perusahaannya, gitu ya. Jadi ketika terjadi bencana atau pandemi ini, minimal 3 bulan ke depan itu masih tercover. Nah, kalau terjadi setahun, 2 tahun kan memang sudah di luar wajar ya. Nah, kalau sudah di atas tahun ya udah, makanya dipilih merumahkan biar nggak digaji. Itu Ayu Putri. Baik, terima kasih atas komentarnya, Pak. Saya ingin bertanya lagi sekali mengenai materi yang minggu lalu. Dari pertanyaan saya belum terjawab, Pak. Oh, yang apa namanya? Yang reorder itu. Ya, reorder apa? Ya. Ya, reorder cost order itu ya? Iya. Ya. Saya secara hitungan belum saya ambil ya, belum saya cari. Tetapi cost betul ketika kita kita menghitung economic order quantity ya, itu paling minimal gitu ya. Nah, ketika paling ekonomis, nah ketika kita tidak menyiapkan ini, ketika ada produksi yang meningkat, bahan baku yang kita beli mendadak, nah itulah muncul cost-nya tadi, ya. Cost apa yang Ayu bilang kemarin tuh? Gini Pak, yang reorder itu saya masih bingung sama definisinya. Jadi reorder itu apakah maksudnya itu berapa kali kita memesan ulang dalam satu produksi tersebut, atau berapa unit yang harus kita order ulang dalam produksi tersebut gitu Pak? Masih bingung sama definisinya yang mana sebenarnya. Boleh ini nggak? Apa ininya? Reorder apa? Dalam bahasa lengkapnya apa? Maksudnya gimana Pak? Nah, bahasa lengkap dari itunya istilahnya apa? Reorder apa? Reorder aja saya temuin Pak. Reorder. Nah, ya. Gini, kalau saya tangkap ya dari permasalahan economic order quantity itu, kalau nggak salah sempat disinggung reorder cost ya, kalau nggak salah ya, saya nangkapnya itu kemarin. Jadi ketika kita membeli
membeli bahan baku atau barang, ya, kita memesan lagi. Nah, memesan lagi ini kan kalau di dalam economics order quantity tadi kan ada biaya pemesanan ya, ya nggak? Biaya pemesanan itu udah kita hitung gitu ya, berapa kebutuhan produksinya dikalikan biaya pemesanan. Nah, itu sudah kita hitung. Nah, ketika kita tidak menghitung ini, itu akan bisa double biaya pemesanannya, ya. Itu maksudnya. Jadi reorder lagi, padahal kita sudah, kalau kita membuat EOQ-nya, kita cukup sekali memesan, karena kita sudah tahu persediaan yang dalam hitungan kemarin kan 300 kg ya. Dengan menggunakan rumus EOQ itu, kita bisa membeli 300 gram, gitu ya. Nah, tetapi karena kita tidak menggunakan rumus ini, kita memesan misalnya 200 gitu ya, biaya pemesanannya 50.000. Karena 200 kan kurang lagi 100 kan, kita pesan lagi. Berarti kan 50.000 tambah 50.000 kan jadi 100.000. Nah, reorder cost itulah yang maksudnya gitu. Jadi kalau kita menggunakan hitungan EOQ, kita cukup sekali aja mesan, ya, mau mesan 300 kg tadi. Tapi karena kita tidak menggunakan rumus ini, ya, kita akhirnya kita beli misalnya 100 gitu ya, 50.000 misalnya, ya, kurang pesan lagi, nama pesan biaya lagi, 100 lagi bayar pesan lagi, jadi bisa 3 kali reorder tadi maksudnya, gitu, Ayu Putri. Baik Pak, sudah paham. Berarti kalau emang kita udah menghitung EOQ itu berarti hanya perlu memesan 1 kali. Kalau misalnya nggak memperhitungkan EOQ baru kita perlu memperhitungkan reorder Pak ya? Ya, kemungkinan asumsinya kan, walaupun sebenarnya apakah setelah menggunakan EOQ itu sudah pasti tepat ya, belum tentu juga ya. Tetapi dia mendekati kebutuhan selama ini gitu ya. Jadi dia mau minimize biaya pesan yang ulang itu ya. Yang bisa biaya pesannya sudah mahal, nama biaya pesan, harga bahan bakunya bisa lebih mahal lagi gitu ya, karena kita mendadak gitu ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya lanjut ke Ketut Mira. Pertama, misalnya pandemi ini usai, banyak hotel, restoran, rumah makan yang buka. Pengalaman saya sebelum pandemi banyak sekali lowongan DW, Pak. Nah, untuk gaji setiap orang yang DW itu apakah masuk ke dalam penganggaran perusahaan? Yang kedua, untuk pasangan itu maksudnya ke penganggaran apa ya? Karena biasanya perusahaan besar setiap pengertian ya untuk DW ya. Jadi tadi ya saya sampaikan. Jadi anggaran dari biaya tenaga kerja itu gaji, upah dan lain-lain, insentif, bonus itu memang sudah dianggarkan ya. Kalau bonus kan tidak ya. Nah, gaji tentunya sesuai dengan jumlah karyawan ya. Kalau DW itu dia melihat dari tingkat hunian ya, okupansi hotelnya ya. Kalau nanti misalnya sudah normal, itu pasti akan dianggarkan DW-nya. Karena yang saya sampaikan tadi, akan lebih murah membayar DW daripada merekrut karyawan baru, gitu. Ya. Kecuali ada opsinya gini ya, dia tidak mau menambahkan DW, tapi ongkos lembur ya, upah lemburnya ditambahkan. Jadi daripada merekrut DW ya, dia lebih baik mempekerjakan, menambah jam kerja karyawan yang sudah ada. Bisa saja. Gitu, Ketut Mira. Baik Pak, terima kasih Pak. DW itu kan biasanya dia tuh tidak langsung bekerja sesuai apa yang perusahaan produksi. Bisa aja membantu menyuci piring atau lain sebagainya. Apakah seseorang yang mengikuti DW itu juga nanti masuk ke penganggaran tenaga kerja langsung Pak, atau bagaimana? Ya, gini, anggaran tenaga kerja langsung itu kan kita harus kaitkan dengan di bagian mana kita pekerjakan gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya katakanlah misalnya sebagai front office gitu ya,
bisa kalau memang itu pekerjaannya berarti kan dia langsung gitu ya bagian front office gitu, bisa aja langsung. Jadi tadi saya sampaikan kemungkinan akan dianggarkan karena gini, itu kan sudah biasa terjadi gitu ya, karena lebih hemat memang ya daripada dia merekrut karyawan baru. Hanya saja ya tadi saya sampaikan opsinya ada lagi, opsi yang kedua, dia lebih bisa saja dia menambah jam lembur. Itu dalam artian kalau menambah gini ya, menambah jam kerja ya. Tapi kalau misalnya katakanlah gini, yang dibutuhkan adalah jumlah orang gitu ya. Yang tadi bekerja 5, dibutuhkan 10, tadi kan nambah 5 lagi, nah itu DW yang masuk gitu ya. Tuh, ya. Tapi kalau misalnya shift malam shift malamnya kurang gitu ya, yang pagi nambah ke malam gitu satu orang ya, ya mungkin lembur dia gitu. Baik Pak, sudah mengerti. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya, Pak. Selanjutnya Made Mahartini. Mohon maaf. Ya silakan. Yang pesangon itu belum Pak. Yang pesangon ya, sorry. Saya lupa pesangon ya. Nah pesangon ya, pesangon itu kan diberikan kalau diberhentikan ya, kalau diberhentikan. Nah kadang perusahaan itu memang menghindari ya. Ada kasus yang sengaja biar berhenti sendiri, tidak diberhentikan ya. Jadi kadang karyawan dibuat tidak betah ya, sehingga dia mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri nggak dapat pesangon gitu ya. Nah, tapi kalau memang katakanlah misalnya karena mengurangi jumlah karyawan ya, memang akan diberhentikan atau dipensiunkan dini gitu ya, ya wajib ya memberikan pesangon. Nah, terkait dengan anggaran itu harusnya sudah ada ya, karena aturan di tenaga kerjaan kan harus ada ya. Jadi ketika dia sudah mempekerjakan karyawan, dia wajib memberikan pesangon untuk yang diberhentikan. Nah, artinya wajib dia menyiapkan, cuma mungkin tidak banyak ya. Katakanlah dari 100 karyawan dia hanya menyiapkan dua orang aja. Itu kan ada hitung-hitungannya dia, ada analisanya kira-kira ada rencana yang akan diberhentikan atau tidak gitu ya. Itu betul-betul top manajemen yang menentukan. Itu Mira. Iya Pak, baik Pak. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Made Mahartini. Dalam menentukan standar jam kerja, apakah perusahaan perlu melakukan analisis dan improve tiap bulannya? Ya, pasti ya. Standar itu kan harus belajar dari pengalaman sebelumnya ya, kejadian sebelumnya ya. Jadi jam kerja itu sama kayak contoh tadi, satu orang misalnya tadi teman-teman membuat salad buah itu ya, kan gampang tinggal potong-potong itu. Kadang kalau dia nggak fokus bisa aja lama, bisa 2 jam gitu ya, padahal setengah jam selesai. Sehingga standar kerja itu penting karena akan menentukan upah tadi ya. Ketika ditentukan terlalu pendek gitu ya, itu akan berpengaruh ke kualitas. Tapi kalau dibuat terlalu panjang itu berpengaruh ke cost gitu ya. Nah itu memang harus dipelajari berhari-hari ya, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan setahun ya, dia bisa menentukan standarnya. Itu Mbak Deh. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, tidak bisa on cam karena sinyal saya lagi bermasalah. Untuk pertanyaan saya tadi itu berarti perusahaan misalnya dalam triwulan pertama itu dia udah buat anggaran sedemikian rupa, namun ketika di triwulan kedua melihat dari kurva itu udah ada kenaikan atau kecepatan yang meningkat dari tenaga kerja, jadi bisa lebih cepat menyelesaikan targetnya. Apakah anggaran itu diubah lagi Pak atau tidak? Ya, anggarannya tidak serta-merta langsung dirubah ya. Itu akan menjadi efisiensi dia ya. Efisiensi dalam akhir tahun itu biasanya dia, karena dia bisa menghemat orang kan semakin
sering dikerjakan kan semakin mudah ya, semakin hafal pekerjaannya, sehingga dia bisa mengerjakan suatu hasil pekerjaan yang lebih banyak, hasilnya lebih besar gitu ya. Jadi di akhir tahun akan dievaluasi, sehingga nanti yang tadinya targetnya memproduksi 100 barang gitu, ternyata bisa dihasilkan menjadi 200 karena efisiensi tadi gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman ini, anggarannya tidak dirubah, tetapi ada catatan di evaluasi di akhir tahun bahwa untuk pekerjaan A misalnya dibutuhkan sekian jam, berarti upahnya sekian, jadi akan berpengaruh untuk anggaran berikutnya. Nah, gitu, Madi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Cukup jelas materinya? Dari saya cukup jelas, Pak. Dari saya cukup jelas, Pak. Dari saya jelas. Ya, ini menarik ya. Artinya gini, ketika teman-teman nanti akan bekerja yang tadi, ini bisa menjadi acuan. Jadi paham dengan bagaimana kita menyusun, tentunya bagaimana kita akan dibayar gitu ya. Nah, kalau kita tahu prosesnya bagaimana menyusun, nah ketika kita nanti dibayar lebih rendah dari yang wajar, ya kita bisa menuntut gitu ya. Itu bisa diperbandingkan. Nah, sebaliknya kalau kita menjadi pengusahanya, kita bisa menentukan target standar pembayarannya berapa gitu ya. Itu bisa di sisi mana kita berada, itu bisa digunakan. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup? Dari saya tidak, Pak. Dari saya cukup, Pak. Dari saya cukup, Pak. Ya. Dari saya cukup, Pak. Baik. Sepertinya sudah cukup paham ya. Untuk materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami lebih detail ya. Dari contoh sama pertanyaan tadi cukup banyak ya, sangat bervariasi. Jadi bisa dijadikan bahan ya, bahan baik nanti akan perbaiki tugasnya atau sebagai bahan nanti kalau nanti sudah lulus ya untuk bekerja. Jadi seperti itulah hitung-hitungannya ya. Jadi bisa sebagai bekal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Silakan absen ya di filenya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam.